Al-Fatihah hadratin Nabi Sayyidina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baiti ajma'in khasalillah jamul ulama amilin wa syuhada wa salihin wa raimatul rasyidin wa fuqaha fiddin wa jamu tafsir muhadithin musanniful kutub allati ta'alamna wa lam nabiha khasallahu min al-Muhammad ahli majlis ta'lim nurul fatih jami'an al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebagaimana janji saya kemarin ya untuk membahas masalah ya Nabi Muhammad belum Isra Mi'raj itu sholat imamin para nabi. Itu sholat apa orang Mi'rajnya belum? Karena waktu itu masih di Baitul Maqdis ya di Masjidil Aqsa. Nah, kitab yang Ibnu Taimiyah ketebelan dan banyak menjelimet. Jadi saya bawa kitab yang tipis. Ini karya seorang ulama Mesir namanya Syekh Mutawali Sya'rawi. Judul kitabnya Isra wal Mi'raj. Nah, itu. Karena sesuai dengan pertanyaan kita, di sini pun ada pertanyaan yang dilontarkan kepada beliau, ya. Nah, pertanyaannya, guna bahtun yajibu annabhathahu wa huwa annahum ya hudutsunan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imaman bil anbiya fil baitil maqdis qabla ayyamja. Di sini ada bahasan yang wajib kita bahas, bahwasanya ada suatu kejadian ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu menjadi imam bagi para nabi di Baitul Maqdis sebelum dimi'rajkan. Wassolatu furidot ba'dal urud, sedangkan sholat itu difardukan setelah mi'raj. Nah, ini kenapa ini bisa begitu? Ya, itu sholatnya sholat apa? Nah, di sini Imam Mutawali Sya'rawi mengatakan li'anna sholata maujudatun ma'a kulli rasulin. Sholat itu sudah ada bagi setiap para rasul. Ya. Banyak ayat-ayatnya. Tatkala Nabi Allah Ibrahim ya membangun Ka'bah, itu Allah kan suruh wa tahhir baitiya lit-thaifina wal qaimina wa ruka'is sujud. Itu Nabi Ibrahim itu. Ya. Artinya apa? Sucikan rumahku untuk orang yang tawaf, untuk orang yang mendirikan sholat, dan orang yang ruku dan sujud. Berarti kan sholat sudah ada di zaman Nabi Ibrahim. Gitu. Lalu juga di surah Maryam ya, surah Maryam, surah Al-Imran itu di sini ya. Apa kata Allah? Ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ya. Wahai Maryam, ya, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu, sujudlah engkau, rukulah engkau bersama orang-orang yang ruku. Bunda Maryam itu umat Nabi Muhammad apa bukan itu? Ya, bukan. Ya, dia ibunya Bun ya Isa. Tapi sudah ruku, sudah sujud. Di surah Ibrahim juga, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Nabi Ibrahim gitu, ya Allah, aku tinggalkan keturunanku ya di lembah yang tidak bisa ditanamin apa-apa. Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Tuhanku, ya, mereka itu aku tinggalkan untuk mendirikan sholat. Berarti sholat belum apa tuh? Kan belum mi'raj itu.
tapi sholat sudah ada. Jadi maksudnya apa? Nah, jadi para nabi-nabi itu semuanya sudah ada perintah sholat gitu. Cuman waktunya dan cara gerakannya berbeda dengan apa yang sholatnya orang Islam gitu. Nah, mereka itu kadang-kadang ada yang sholatnya itu disuruhkan, ya, ada yang 2 rakaat sebelum siang, 2 rakaat menjelang maghrib, itu mereka sholat, ya 2 rakaat, ya. Beda sama sholat orang Islam. Jadi ada yang bilang sholat maghrib itu sholatnya Nabi Isa, gitu. Jadi maghrib itu orang sholat. Ada yang bilang sholat Johor sholatnya siapa? Nabi Adam. Ya, sholat subuh sholatnya Nabi siapa? Nah, yang khusus buat Nabi Muhammad itu sholat Isya, gitu. Sholat Isya Nabi Muhammad. Masalah bilangan, makanya pantas di sini katanya disebutkan, ya, waktu-waktu itu menjadi 5 waktu karena hasil perdebatan dengan Nabi Musa alaihissalam. Ya, kebanyakan Muhammad umat lu gak bakal kuat deh sholat ini sampai 50 waktu gitu. Karena memang nabi-nabi itu sholat cuma sekali doang sehari. Nah, jadi sholat itu sudah difardukan. Nah, Nabi Muhammad memimpin sholat, makanya ya maksudnya ya sholat yang belum difardukan, ya sholat sebagaimana sholatnya para, ya, ada rukunya, ada sujudnya, cuman belum sempurna kayak yang sekarang ini gitu. Dan bahkan di kitab apa tuh salahnya Iyana itu, ya, salahnya Fathul Muin, ya, namanya kitab I'anatul Thalibin. Nah, itu bahkan Sami Allahu liman hamidah yang kita kenal itu habis ruku, Sami Allahu liman hamidah, itu malah waktu zaman Sayyidina Abu Bakar itu, ya, waktu zaman Sayyidina Abu Bakar. Jadi setelah Nabi Muhammad Isra Mi'raj pulang, terus ada perintah sholat, ya, itu sebelum hijrah nih, karena kan masalah puasa, zakat, apa semuanya ibadah-ibadah yang lain itu ada di Madinah. Karena di Mekah itu hanya bicara masalah keimanan doang. Nah, makanya Nabi Muhammad tuh langsung dia jemput dari Mekah, Palestina, langsung Mi'raj. Itu masih di Mekah itu perintah sholat itu, ya, sebelum beberapa bulan sebelum hijrah ke Madinah. Nah, Nabi Muhammad melaksanakan sholat, gitu. Diajarin sama makan Jibril waktu-waktunya dari awal waktunya, dan kita pikir dijelaskan itu. Nanti Jibril hari pertama sholat Johor tuh datangnya awal waktu, nanti di hari besoknya akhir waktu, menandakan kalau Johor itu waktunya dari sini sampai sini. Asar begitu juga, bersubuh begitu juga. Nah, jadi semuanya tuh ya Allahu Akbar, termasuk ya bangun dari ruku juga Allahu Akbar itu dulu. Nah, diganti Sami Allahu liman hamidah itu tatkala biasanya saya Abu Bakar itu waktu sholat di tempatnya Arkom, ya, Darul Arkom itu, pernah waktu itu Abu Bakar ketinggalan. Pas ketinggalan, Abu Bakar lihat rombongan Nabi sedang sholat berjamaah dalam keadaan ruku. Kata saya Abu Bakar apa? Alhamdulillah masih dapat sholat, masih ngedapetin jamaah. Alhamdulillah. Nah, makanya pas gitu Nabi memang tumben itu rukunya dilamain karena Abu Bakar mau datang. Jadi ada malaikat Jibril nahan punggungnya Nabi. Lalu kata malaikat Jibril, "Qul ya Muhammad, sami Allahu liman hamidah." Sami'a telah mendengar, Allahu oleh Allah, liman terhadap orang, hamidahu yang telah memujinya. Karena Abu Bakar tuh nyebut alhamdulillah. Makanya pas dari situ sami Allahu liman hamidah. Itu ceritanya, ya, sejarahnya yang ada di kitab I'anatul Thalibin. Dulunya enggak Allahu Akbar, sama, ya. Jadi saya bahas, wah enak juga nih, ya. Nanti itu para nabi itu jasadnya apa ruhnya yang sholat bareng sama Nabi itu. Nah, ini di sini ada juga. Jadi saya udah simpulkan saja lah, ya.
Jadi sholatnya Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi yang lain itu menjadi makmumnya Nabi kita Muhammad SAW itu bukannya ruh tapi jasadnya juga. Karena kalau misalnya ruhnya, nanti kasihan orang-orang yang ini, kita nggak sholat subuh, kita ruhnya yang penting sholat. Kan gitu. Nah, makanya Allah berikan lagi jasadnya utuh lagi, ya kembali ke jasad lagi, sholat lagi. Gitu. Jadi sholat itu harus dengan jasad dan ruh, jangan ruhnya doang. Ya bisa. Itu nama sholat eling-elingan namanya. Ya sholat eling-elingan, asal udah eling ya udah. Ya udah segitu dulu ya. Nah, pembahasan kita artinya kesimpulannya ya itu sholat bukan sholat yang diperintahkan ya kayak sekarang ini, tapi sholatnya bentuknya ya ada yang ruku, sujud ada, tapi nggak sesempurna kayak sekarang. Sekarang udah sempurna, makanya jangan cari macam-macam lagi udah ya. Lihat aja kalau kita mau lihat sholat kita yang benar bagaimana, yaitu sholat lihat kepada al-hadis ya, al-hadis. Cuman maaf banget ya, artinya apa, ada AC Albani ngarang kitab, makanya saya dikasih sama Angga itu ya terjemahannya. Sebelum Angga ngasih terjemahan saya sudah punya yang aslinya ya, judulnya Sifatus Sholatun Nabi ya, sifat sholatnya Nabi. Betul, kalau kita mau sholat yang ikutin hadis, karena ahli hadis itu ya ahli Nabi ya. Cuman ya di hadis yang ada di kitab itu hanya hadis pilihan-pilihan dia doang ya, tentang misalnya bacaan apa, nggak ada niat dalam sholat, atau Nabi nggak baca Bismillah, itu yang dia pilihin di situ. Nabi sholat Fatihah nggak baca Bismillah. Memang betul ada hadisnya, Nabi langsung baca Alhamdulillah ada, tapi kan ada hadis juga Nabi yang baca Bismillah. Masalah ruku ya, orang baca Subhanallah 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 doang. Ruku bacanya ada Subhanallahil azim bihamdihi ya. Doa kunut ada dua versi yang sahih, versi yang lain banyak ya. Cuman di kitab itu hanya dipilihkan ya untuk kelompok dia, untuk madhab. Jadi walaupun dia mengaku tidak pakai madhab, nah cuman alangkah disayangkan ada namanya Habib Syafaq ya Assegaf, itu dia menulis apa tuh judul kitabnya, bantahan terhadap kitabnya Albani. Jadi Albani ini ya, kata beliau itu mensohehkan hadis yang tidak sahih gitu, mendoifkan hadis yang sahih gitu. Kenapa? Tergantung kelompoknya dia doang ya. Jadi kagak objektif lah menilai apa, menilaikan dia. Pengarang kitab itu nggak objektif ya, ada pengaruh pesan sponsor itu biar beda dengan kebanyakan orang. Jadi hadis itu banyak ya, kayak doa apa namanya itu, duduk di antara dua sujud, itu di Albani cuma diterangkan apa ya, Robil Firri cuma 3 sebut itu doang. Padahal hadisnya ada juga yang mengatakan Robil Firri warhamni wajburni warfani ya, itu ada juga hadisnya. Bukan berarti nggak ada hadisnya, cuma dia hanya menunjukkan hadis yang itu. Jadi seolah-olah karena mukadimahnya mantap, kalau mau sholat lihatlah Nabi, sebagaimana sabda Nabi, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kamu sholat. Nah, bagaimana kita ini orang sekarang kita bisa melihat Nabi sholat? Ya lihatnya di hadis. Ya kalau kita lihat hadis berarti lihat Nabi sholat gitu. Nah cuman alangkah disayangkan hadis-hadisnya itu hadis pilihan dia, itu hadis pilihan dia gitu ya. Jadi maksud saya jangan salahkan kalau orang beda sama Albani gitu, karena emang hadis itu banyak gitu ya, hadis itu banyak, nggak yang di situ aja tentang sholat itu banyak. Kalau kita baca kitab Bulughul Maram itu hadisnya beda-beda. Bahkan beliau itu walaupun Syiah objektif, yang ngarang Bulughul Maram itu Syiah tapi objektif, naruh hadis semuanya dimasukin. Nih hadis Abu Dawud bacaan tasbih waktu sujud ini Subhanallah a'la, hadis yang ini bacanya ini, objektif. Termasuk juga kitab Al-Adhkar An-Nawawi itu juga begitu, doa kunut, doa iftitah beda-beda tapi dimasukkan gitu.
Walaupun dia bacanya Allahumma ba'id baini kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib itu, ada juga Allahumma berkabir walhamdulillah katsira. Ada yang begitu doa iftitahnya. Tapi Imam Nawawi objektif dimasukkan itu hadis. Enggak seperti kitab yang tadi itu sifatus sholat, dia hanya ya yang sejalur sama dia aja, yang dianggap sama dia aja. Gitu ya. Udah segitulah Rabbana fa'alna bima alam tanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu